Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat KJRI Jeddah. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Muhammad, pelaksana fungsi Pensosbud KJRI Jeddah, di acara KJRI Talk Show. Pastikan data yang disimpan di situ, ditaruh di situ tepat. Mengenai target dari pasporisasi untuk saat ini berapa orang Bu kira-kira? Siang ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Koordinator Pelindungan Warga Negara Indonesia di Jeddah, Ibu Neni Kurniati. Bu Neni, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Ahmad. Masih sibuk ya Bu ya melakukan pelindungan kepada WNI kita di Jeddah dan sekitarnya? Siap, luar biasa. Ini kita patut apresiasi atas kinerja dan kegigihan Bu Neni dalam melakukan pelindungan kepada warga. Bu, ini Bu, saat ini kita lagi mau membahas isu yang sangat hot nih, isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu mengenai pasporisasi jilid kedua. Nah, ini banyak masyarakat yang menanyakan mengenai pasporisasi. Ini kalau boleh dijelaskan Bu, pasporisasi ini, program pasporisasi jilid kedua akan dilaksanakan mulai kapan sampai kapan Bu? Iya, untuk pasporisasi jilid kedua ini kita akan lakukan secara bertahap. Untuk tahap yang pertama kita akan laksanakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan akhir bulan Maret, sampai dengan tanggal 30 Maret. Kemudian setelah itu kita akan break karena menghadapi bulan Ramadan, dan kita akan lanjutkan sekitar bulan Mei. Nah, setelah bulan Mei selesai kita akan break lagi karena kita harus menyiapkan pelindungan untuk calon jamaah haji Indonesia yang akan datang kurang lebih selama 3 bulan di Arab Saudi. Setelah itu kita akan melihat situasi dan pertimbangkan untuk membuka lagi tahap yang ketiga. Jadi setidaknya akan ada pasporisasi dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Betul. Kemudian break dimulai lagi 1 Mei sampai tanggal 31 Mei. Seperti itu ya Bu ya? Untuk tanggalnya tahap yang kedua belum fix sekarang, jadi teman-teman nanti pantau saja medsos KJRI Jeddah. Siap. Ini Bu, mengenai target dari orang pasporisasi untuk saat ini berapa orang Bu kira-kira? Saat ini kita targetnya kurang lebih sama seperti tahun lalu, mungkin sekitar 10 sampai 20 ribu ya. Namun kita akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan, dan kita akan lebih memperhatikan kenyamanan untuk teman-teman WNI yang datang dan juga kecepatan prosesnya Mas. Jadi nanti kita akan lihat situasi kondisi lapangan juga. Jadi dimulai tanggal 1 Maret, berarti besok ini ya Bu ya? Besok mulai dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Besok mulai dari jam 9 sampai jam 4. Jadi terakhir datang itu jam 4, kita layani sampai jam 5. Sampai jam 5 sore ya Bu ya? Oke, kemudian mengenai persyaratan Bu, apa saja Bu syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pasporisasi ini? Untuk pasporisasi kurang lebih syaratnya sama seperti tahun lalu. Yang pertama, ini kita harus melihat dari jadwal kedatangan teman-teman WNI. Makanya nanti di janji temu ada pertanyaan kapan datangnya. Jadi kalau untuk teman-teman WNI yang datang setelah tahun 2006, 2007, 2008 dan seterusnya ke atas, syaratnya mempunyai fotokopi paspor. Kalau tidak punya paspornya, atau iqomah sudah mati juga tidak apa-apa. Kalau tidak punya boleh fotokopi iqomahnya, ya itu cukup. Tapi kalau misalnya tidak punya fotokopi paspor atau fotokopi iqomah, misalnya hanya punya SPLP. Nah, sayangnya untuk tahun ini pasporisasi jilid 2 kami tidak menerima SPLP sebagai dokumen pendukung.
Jadi kita hanya menerima paspor dan fotokopi iqomah, atau kalau teman-teman ada yang mempunyai printout, tapi tidak punya pun tidak apa-apa kalau printout ini. Nah, nanti tapi jangan khawatir, kita juga akan siapkan sistem untuk biometrik kalau misalnya nomor paspor lamanya tidak ketemu. Itu untuk yang di atas tahun 2006 datangnya. Untuk yang datang di bawah 2006, jadi sudah datang sebelum tahun 2006, maka harus membawa 2 dokumen yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia. Contohnya apa? Misalnya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, atau kalau punya ijazah dulu misalnya pernah sekolah SD, ya, itu juga bisa. Dan kalau misalnya cuma punya satu, misalnya KTP atau KK saja, bagaimana? Boleh ditambahkan dokumen pendukung berupa surat keterangan domisili dari kelurahan atau dari desa setempat yang di stamp, ya, dilegalisasi oleh pihak desanya. Nah, untuk dokumen-dokumen ini teman-teman tolong ya, yang akan ikut pasporisasi mulai disiapkan dari sekarang dan disiapkan dalam rangkap 3, Mas. Jadi ini gunanya apa? Ini untuk mempercepat prosesnya sendiri ketika menerima pelayanan di KJRI. Nah, ada persyaratan yang ketiga, yaitu untuk anak. Anak-anak juga bisa mendapatkan paspor. Syaratnya yang pertama, orang tuanya harus mempunyai dokumen dulu. Jadi kalau orang tuanya belum punya dokumen, ya, urus dulu dokumen orang tuanya, baru nanti urus dokumen anaknya. Yang kedua, 2 kali daftar ya Bu ya? Jadi kalau untuk anak-anak, jadi orang tuanya diselesaikan dulu, kemudian daftar kembali untuk anaknya, seperti itu? Iya, bisa seperti itu. Atau misalnya orang tuanya sudah punya paspor lamanya, bisa juga langsung kalau orang tua sudah punya paspor lama atau iqomah lama gitu. Nah, untuk anak ini ada persyaratan tambahan, Pak Ahmad, yaitu harus punya akta lahir. Kalau tidak punya akta lahir dari Ahwal Madani, mungkin teman-teman juga nggak punya karena ini untuk overstayer, harus punya surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya anaknya sudah punya surat kenal lahir, tolong ingat-ingat kembali, ini dulu bikin surat kenal lahirnya di mana? Apakah datang ke KJRI Jeddah? Kalau datang langsung kita bisa pastikan itu asli. Tapi kalau misalnya dulu merasa tidak pernah datang ke KJRI, tiba-tiba jadi, mungkin itu perlu mulai dipersiapkan juga dari sekarang untuk pengecekan surat kenal lahirnya, karena itu nanti bisa jadi kendala khusus. Itu syaratnya. Kalau memang mengenai SKL itu, SKL-nya ternyata tidak punya atau ternyata bukan asli, itu apa yang harus dilakukan Bu? Apakah tetap mengikuti program pasporisasi atau ke layanan reguler dulu untuk pembuatan SKL baru pindah ke pasporisasi, atau seperti apa Ibu? Kalau misalnya ternyata SKL-nya tidak asli, maka harus pindah ke layanan reguler dulu untuk pembuatan SKL. Paspornya tidak akan diproses kalau anaknya belum mempunyai SKL yang asli. Jadi harus pindah reguler dulu ya Bu ya, baru untuk pengurusan ini pasporisasi bisa dilakukan ya. Iya, betul. Kalau misalkan seperti ini Bu, ada seseorang yang dokumennya tidak lengkap, tapi dia tidak aware, tidak mengetahui bahwa dokumen yang disyaratkan itu tidak lengkap. Kemudian dia sudah buat janji temu dan sudah di loket pasporisasi. Itu seperti apa itu Bu penanganannya Bu? Iya. Untuk tahun ini pasporisasi jilid 2 ada sedikit perbedaan alur dengan pasporisasi jilid pertama, Mas Ahmad. Jadi untuk pasporisasi jilid 2 setelah teman-teman dilakukan pemeriksaan janji temu dan berkas persyaratan dari PAM, kemudian sebelum masuk ke dalam loket-loket, di depan itu ada petugas yang khusus memeriksa berkas.
Jadi kalau berkasnya tidak lengkap, ya mohon untuk dilengkapi dulu gitu. Kalau misalnya dari sekarang nih sudah tahu, aduh saya nggak punya kartu keluarga, hubungi keluarganya dari sekarang di Indonesia untuk mengirimkan kartu keluarganya, kemudian juga untuk mengirimkan misalnya surat keterangan dari domisili dari kepala desanya. Nah, ketika menyiapkan data, pastikan data di 2 dokumen pendukung itu sama. Misalnya yang paling krusial adalah cara penulisan nama. Jangan misalnya di KTP nulisnya namanya Aminah, kemudian di surat keterangan domisili namanya Siti Aminah gitu. Atau ada perbedaan satu huruf saja. Yang satu pakai huruf H, yang satu nggak pakai huruf H. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah tanggal lahir. Jangan sampai 2 dokumen tersebut tanggal lahirnya beda. Nah, itu pasti kita suruh balik lagi, kita tolak. Kalau misalkan memang tidak ada kesesuaian antara data di dokumen dengan dokumen kependudukan Indonesia dengan data di paspor, Bu ya. Itu gimana itu caranya mereka? Apakah mereka harus minta tolong saudara untuk mengurus ke Indonesia atau seperti apa, Bu? Iya, kalau misalnya ini memang yang agak rumit adalah untuk mereka yang datang sebelum tahun 2006, Mas. Kalau mereka datang setelah tahun 2006, kita bisa membantu mencarikan datanya di loket interkoneksi, atau kalau di interkoneksi tidak ketemu, kita bisa membantu mencarikan datanya melalui sistem biometrik di KJRI Jeddah. Nah, untuk yang sebelum tahun 2006 nggak perlu ini, sebenarnya tinggal hubungi pakai telepon keluarganya, kemudian dikirimkan dokumennya di foto ke WhatsApp yang bersangkutan gitu. Nanti kita bisa bantu misalnya untuk mengeprintkan WhatsApp-nya. Gitu. Asal memang dikirim benar-benar dari Indonesia nih, gitu. Karena kita bisa deteksi loh. Apakah dokumen yang diberikan ini asli atau palsu. Siap, terima kasih Bu infonya. Ya, mohon diperhatikan ya teman-teman Sobat KJRI Jeddah. Tadi disampaikan mengenai berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sobat KJRI Jeddah sebelum datang ke program pasporisasi. Jadi mohon dipastikan lagi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu KPW tadi, apa saja syarat-syaratnya tolong dilengkapi. Kalau misalkan ada yang belum lengkap, tolong dilengkapi. Kalau perlu dihubungi keluarga yang ada di Indonesia untuk kemudian dikirimkan berkas-berkasnya melalui WhatsApp saja, tidak masalah, tidak apa-apa. Untuk menghindari nanti sudah datang ke sini ternyata tidak lengkap berkasnya dan ditolak, harus kembali lagi gitu. Itu kan kasihan juga kan teman-teman Sobat KJRI Jeddah. Nah, kemudian Bu, kita beranjak ke mengenai mekanisme nih. Caranya seperti apa sih Bu untuk pasporisasi jilid 2? Apakah sama seperti yang sebelumnya atau ada hal yang baru nih? Caranya sama seperti tahun lalu. Teman-teman harus mendaftar melalui janji temu pasporisasi.id. Nanti teman-teman bisa cek di medsos KJRI Jeddah, ada video bagaimana cara mendaftar janji temu. Pastikan data yang disimpan di situ, ditaruh di situ tepat. Oke, kemudian sekarang setelah melakukan program pasporisasi, seseorang itu harus menunggu sampai berapa lama Bu sampai paspornya dikirimkan ke rumah? Ya, karena pasporisasi ini adalah program tambahan, sementara program reguler penerbitan paspor di KJRI Jeddah tetap berjalan, gitu, maka akan mengambil waktu lebih lama daripada pelayanan reguler, sekitar 3 minggu sampai 1 bulan lah. Tapi kami upayakan yang secepatnya. Nah, untuk pengiriman ini teman-teman juga tolong pastikan ketika menuliskan data atau ketika wawancara nanti, pastikan memberikan pertama namanya itu sudah benar, kedua nomor teleponnya itu aktif, ketiga alamatnya juga alamat yang jelas, kira-kira dalam waktu sebulan 2 bulan tuh teman-teman nggak pindah ke situ. Misalnya tinggalnya di Hai Salamah, tapi kemudian
menulisnya direhab. Nah, itu nanti akan jadi tantangan tersendiri juga. Begitu. Jadi pastikan datanya juga valid untuk memudahkan pengiriman. Oh iya Bu, apakah ada cara untuk mengecek paspor saya udah jadi belum ya? Atau apakah sudah dikirim ya oleh pihak ekspedisi? Itu caranya seperti apa? Atau kita harus menghubungi siapa gitu Bu? Iya, untuk sementara teman-teman bisa cek ke call center, tapi untuk persiapan pasporisasi jilid 2 ini kami sudah memastikan juga persiapan dari pihak jasa ekspedisi supaya teman-teman bisa mengecek langsung melalui nomor resi yang diberikan. Jadi ada nomor resi, itu bisa dicek, ditanyakan ke call center atau pihak ekspedisi ya Bu ya? Iya, jadi kita juga minta pihak ekspedisi untuk menyiapkan call center Mas. Jadi teman-teman bisa nanya juga langsung nanti ke pihak ekspedisi. Nanti kita bisa sharing nomornya melalui medsos KJRI Jeddah. Oke, siap. Kemudian mengenai ini Bu, lokasi. Apakah pasporisasi hanya ada di Jeddah saja atau nanti ada rencana ke luar Jeddah? Pasporisasi yang dilakukan oleh KJRI Jeddah juga akan kita laksanakan di 2 kota di luar Jeddah. Yang pertama di Kota Tabuk tanggal 3 dan 4 Maret, kemudian di Kota Hamis Musyaid pada tanggal 9, 10, 11. Nah, kita mengadakan di Tabuk dan di Hamis Musyaid karena tahun lalu kita belum sempat memberikan pelayanan untuk teman-teman yang di Tabuk dan di Hamis Musyaid. Jadi yang di Tabuk dan Hamis Musyaid nggak usah jauh-jauh untuk mendaftar ke Jeddah. Nantikan saja pasporisasi di Tabuk dan Hamis Musyaid. Nah itu Sobat KJRI Jeddah, terutama yang ada di Tabuk dan Hamis Musyaid ya, tolong diperhatikan baik-baik yang disampaikan Bu KPW. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Jeddah. Nanti di Tabuk akan ada pasporisasi tanggal 3 dan 4 Maret. Ini sebentar lagi nih, hanya beberapa hari ke depan ini. Jadi harus siap-siap berkasnya dari sekarang. Yang di Hamis Musyaid juga sama, harus mempersiapkan dari sekarang nih berkasnya, karena tanggal 9, 10, 11 nanti tim pasporisasi KJRI Jeddah akan ke Hamis Musyaid. Ya, harap diperhatikan. Ya, mengenai biaya bagaimana Bu? Ya, biaya masih sama seperti dulu. Yang pertama 100 real dengan catatan ini paspor baru. Misalnya anak-anak belum pernah punya paspor, pertama kali bikin paspor. Nah, itu bayarnya 100 real. Atau Bapak, Ibu, teman-teman WNI yang punya paspor lamanya dan belum pernah dicabut. Jadi kalau teman-teman WNI punya paspor lama, bawa paspor lamanya. Ya, nanti bayarnya tetap 100 real dengan catatan ya, paspornya belum pernah dicabut. Yang kedua, bayar 250 real. Itu apabila paspornya rusak, Mas. Misalnya kecuci atau kecoret atau kegunting, itu bayarnya 250 real. Yang ketiga, 390 real apabila paspornya hilang. Jadi yang datang cuma punya SPLP, paspornya udah nggak ada, itu bayarnya 390 real. Nah, semua bayarnya ini hanya dilakukan di kasir KJRI Jeddah. Tidak akan kita terbitkan paspornya kalau teman-teman belum bayar di kasir KJRI Jeddah. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya, atas sudah berkenan hadir di ruang kita di KJRI Talk Show. Semoga apa yang dijelaskan Ibu ini bisa diperhatikan benar-benar oleh teman-teman Sobat KJRI Jeddah agar mempersiapkan berkas-berkasnya, mempersiapkan diri dan keluarga untuk mengikuti program pasporisasi. Sekali lagi terima kasih Ibu kehadirannya. Kita bertemu lagi nanti di KJRI Talk Show selanjutnya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.